pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini tanggal 21 Februari tahun 2021 dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah ini, perkenankan saya untuk membacakan sebagian warta gereja pada Minggu pagi hari ini. Yang pertama adalah hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun di minggu ini kepada 1. Bapak Leo Bayu Aji tanggal 22 dari kelompok 1. 2. Bapak Suyito tanggal 22 dari kelompok 3. 3. Bapak Budi Haris Purwanto tanggal 23 dari Banyu Biru. 4. Ananda Alisa Berliana Perak G tanggal 24 dari kelompok 5. 5. Bapak Oni Jaya Irvanto tanggal 25 dari kelompok 2. 6. Ibu Ferry Rahayu Dwi Arfianti tanggal 26 dari Banyu Biru. Yang ketujuh Bapak Agung Lestiono tanggal 26 dari kelompok Banyu Biru. Yang kedelapan Ibu Magdalena Rumsiati tanggal 27 dari kelompok 1. Dan yang kesembilan Ibu Margareta Ivoni Andrians tanggal 27 dari Banyu Biru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kita yang sedang berulang tahun dan kiranya berkah Tuhan melimpah kepada saudara-saudara kita ini. Berikutnya adalah pada hari ini tanggal 21 Februari ibadah kebaktian hari ini dilaksanakan dengan tukar mimbar dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Sinode GKJ. GKJ Ambarawa hari ini dilayani oleh Pendeta Dorcas Natalia. Dan besok tanggal 28 Februari Bapak Pendeta Setio Utomo secara online melalui channel YouTube gereja akan melayani di GKJ Gondo Kusuman. Dan Pendeta Dorcas Natalia ini dari GKJ Gondo Kusuman Yogyakarta. Kiranya demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, warta yang sebagian kecil kami bacakan. Untuk warta selengkapnya bisa Bapak Ibu baca sendiri di dalam warta jemaat. Silakan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian dari PKJ 138 bait 1, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiba
ibadah Prapaskah pertama yang sekaligus menjadi ibadah tukar mimbar dalam rangka hari ulang tahun Sinode yang ke-90. Mari kita awali dengan pengakuan kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita syukuri rahmat Allah bagi persekutuan gereja-gereja Kristen Jawa sehingga pada kesempatan hari ini diizinkan berulang tahun yang ke-90 tahun. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan bait yang kedua. Musim yang panas, penghujan, tuaian, dan surya. Tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pengakuan dosa. Adapun pengakuan dosa, kita landasi dengan pembacaan hukum kasih yang kita ambil dari Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk menyesali dosa-dosa kita, marilah kita menyanyikan kidung pujian penyesalan dosa yang diambil dari KJ nomor 29, bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Kiri
kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita juga akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setelah kita mendapatkan berita anugerah dari Tuhan, maka kita juga menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus bab 3. 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita sanggupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan mampukan kita untuk melaksanakannya. Dan nyanyian kesanggupan kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 372
Bait 1. Inginkah kau ikut Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat Tuhan begitu besar untuk kita sekalian, dan malah kita bersama-sama kita ambil sebagian kecil untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan malah kita mengingat akan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 25, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang demikian firman-Nya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriari atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak sekalian, kita bersama-sama akan bersyukur dan kita akan iringi dengan nyanyi Kidung Jemaat nomor 145 bait yang pertama. Tuhan
Kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji, syukur dan terima kasih kepada Bapa oleh karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat yang sudah Bapa limpahkan kepada kami yang begitu besar untuk kami sekalian, dan boleh kami merasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kecil, kami akan percaya Engkau akan berkati sehingga menjadi besar untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan pakailah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya apa yang diputuskannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bukalah mata hati serta iman Bapa untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan iman kami. Dan pakailah hamba-Mu, Ibu Pendeta Dorcas Natalia yang akan mengantarkan firman-Mu ini, kiranya apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunkan dosa serta kesalahan kami, doa dan permohonan kami menaikkan di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus dalam rangka tukar mimbar hari ulang tahun Sinode dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah akan dilayani pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus, pembacaan Alkitab dari kitab Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 15. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada di dalam hati kita dan di dalam seluruh kehidupan kita. Salam dari jemaat dan majelis GKJ Kondokusuman untuk jemaat dan majelis GKJ Ambarawa. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sungguh kita bersyukur hari ini dalam rangka tukar mimbar sinode. Kita bersama-sama dalam kebersamaan, bersekutu tanpa bertemu. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan
dengan tema berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, apakah Ibu, Bapak, dan saudara-saudara pernah mengalami mendapat janji dari orang lain? Dan bagaimana proses ketika mendapat janji itu? Apakah langsung dipenuhi? Apakah ada proses yang harus dilewati untuk memenuhi janji itu? Dan bagaimana ketika ibu, bapak, dan saudara-saudara menunggu janji dari orang lain itu? Apakah ketika ibu, bapak, dan saudara-saudara menunggu dengan sabar, menunggu dengan sukacita, menunggu dengan harap-harap cemas? Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tentu banyak yang kita alami ketika kita menanti janji dari orang lain. Dan kalau hari ini kita akan menghayati tentang berpengharapan dalam perjanjian Allah. Mari kita perhatikan tentang perjanjian Allah. Allah dalam perjanjian lama, dalam peristiwa bangsa Israel, Allah menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Proses yang sungguh panjang sejak Allah berjanji. Dan kemudian ketika kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran manusiawi Yesus, di sanalah tergenapi janji Allah untuk karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Perjalanan cukup panjang. Dan kalau kita lihat peristiwa manusiawi Yesus yang lahir di dunia ini dan kemudian berkarya, dan terlebih pada hari ini bacaan dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Banyak peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, peristiwa luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, pada saat ia keluar dari air, melihat langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya, kemudian terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Peristiwa selanjutnya, ketika roh memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia 40 hari. Ada banyak peristiwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan yang ketiga, sesudah Yohanes ditangkap, kemudian datanglah Yesus ke Galilea. Dan Tuhan Yesus memberitakan Injil Allah dan mengatakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat." Maka Tuhan Yesus menyerukan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Allah telah menggenapi janjinya dengan kelahiran Tuhan Yesus, hadirnya manusiawi Yesus, dalam kehadiran manusiawi Yesus ternyata juga ada peristiwa-peristiwa yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Ketika dibaptis, ketika di padang gurun dicobai, dan kemudian Tuhan Yesus memberitakan Injil.
Dan peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang besar. Kalau kita hayati sungguh-sungguh setiap peristiwa itu, kita bisa baca cepat dari 3 perikop bacaan ini. Tetapi ketika melihat peristiwa itu, Yohanes melihatnya, tentu itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Allah berjanji, Allah menggenapi. Dan kita sadar ada proses waktu, ada banyak hal yang terjadi dalam penggenapan janji itu. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan kita kalau kita diminta untuk menghayati berpengharapan dalam perjanjian Allah? Apakah perjanjian Allah yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bukankah yang utama adalah janji Allah untuk karya penyelamatan Allah bagi umat manusia? Dan kita semua telah menerimanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, proses kita bisa menerima karya penyelamatan Allah ternyata banyak hal yang telah dilewati. Dan ketika kita dengan iman oleh karena anugerah Allah menerima karya penyelamatan itu, dalam perjalanan selanjutnya kita pun tetap perlu memegang janji Allah dalam kehidupan kita. Sikap kita bagaimana? Hari ini satu hal saja yang mari kita renungkan dan kita hayati dalam kehidupan kita. Berpengharapan. Kalau semua yang terjadi di masa lalu, mari kita syukuri. Kalau semua yang terjadi pada hari ini, mari kita nikmati dan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau apa yang terjadi di masa depan, mari kita tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Tentu masing-masing kita punya pengalaman bagaimana kita meyakini Tuhan tetap menyertai dan Tuhan memberikan banyak janji dalam firman-Nya untuk kita semua. Segala hal Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sungguh amat banyak dalam firman Tuhan. Maka untuk kita memegang, untuk kita mengalaminya, perlu satu hal, tetap berpengharapan. Bagaimana berpengharapan itu? Percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, tetap melindungi kita sekalipun saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Tetap percaya bahwa Allah memberikan hikmat dan tuntunannya. Itu menjadi pengharapan kita bahwa kita tetap bisa beribadah, ibu, bapak, dan saudara-saudara beribadah di rumah masing-masing. Anak-anak, kita tetap berpengharapan bahwa anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah kuliahnya, sekalipun belajar di rumah. Itu semua sebagai bentuk tuntunan hikmat dari Tuhan yang membuat manusia ini kreatif supaya tetap berpengharapan. Bagi kita semua yang bekerja, kita juga tetap memiliki pengharapan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi untuk kita tetap kreatif, sehingga kita tetap berkarya. Entah bekerja di rumah dan usaha yang kita lakukan, pengharapan kita, Tuhan tetap memberkati setiap karya dan usaha yang kita lakukan. Pengharapan kita ketika pemerintah juga melaksanakan vaksinasi. Dan pengharapan kita kalau kita bertanya kapan semua ini akan berhenti. Mari mulai dari kita masing-masing. Kita laksanakan protokol kesehatan. Maka mulai dari kita. Mulai dari anggota keluarga kita, mulai dari jemaat, maka
pengharapan itu dapat kita capai. Dan mungkin masih banyak janji-janji Allah dalam keluarga kita, anggota keluarga kita, bagi yang akan melanjutkan jenjang studi, bagi yang akan bekerja, bagi yang akan menempuh hidup baru di masa depan, bagi yang di jemaat, ada yang hendak dicapai dalam jemaat. Ibu bapak dan saudara-saudara, Allah memberikan banyak janji, dan terutama janji keselamatan yang sudah diberikan, sudah digenapi, dan sudah diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka percayalah dengan janji Tuhan yang lain, yang tetap memelihara kehidupan ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Jangan menyerah, karena ketika orang berpengharapan, seseorang tersebut tidak berhenti. Seseorang yang berpengharapan, cara berpikirnya, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang terus-menerus hendak dikerjakan dan tidak berhenti, tidak putus asa, tidak menyerah. Maka kiranya dalam ibadah hari ini, berpengharapan dalam perjanjian Allah semakin menguatkan kita sekalipun masih di masa pandemi. Kiranya jemaat kekasih Kristus di GKJ Ambarawa, Tuhan senantiasa terus memelihara dan memberkati. Amin. Saat teduh. Ibu bapak dan saudara-saudari, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha setia, Allah yang berjanji, Allah bukan manusia yang mengingkari janji, tetapi Allah yang mengenapi setiap janji yang Engkau berikan kepada kami, umat manusia. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami diingatkan peristiwa manusiawi Yesus yang luar biasa sebagai proses penggenapan janji penyelamatan dari Allah. Kami diajarkan untuk tetap terus berpengharapan. Ya Allah, kiranya Allah Roh Kudus terus menguatkan iman kami, terus menumbuhkan iman kami kepada Kristus, sehingga setiap hal dalam kehidupan kami, baik di keluarga kami, keluarga besar di jemaat Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini dalam rangka tukar mimbar sinode. Maka saat hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GKJ Ambarawa. Kasih Tuhan menaungi setiap keluarga. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar di rumah. Orang tua yang mendampingi, memberi semangat bagi anak-anak dalam belajar. Tuhan memberikan ketekunan, kesetiaan, sehingga mereka dapat berhasil dalam tanggung jawab belajarnya.
Tuhan memberkati orang tua sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak-anak dalam belajar. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami. Kiranya hikmat yang dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan menuntun kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga dapat berhasil dan Tuhan memberkati kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Dan setiap doa yang dinaikkan bagi anak cucu, Tuhan mendengarkan dan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa kiranya damai sejahtera, kasih yang dari Tuhan dirasakan melalui kasih dari seluruh anggota keluarga. Kami berdoa bagi pergumulan setiap keluarga, bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya kehadiran Tuhan dan pendampingan dari keluarga dan berkat Tuhan dari upaya pemulihan baik obat-obatan dan tindakan para medis. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dalam proses pemulihan ini. Kami berdoa bagi pergumulan di setiap keluarga, pergumulan ekonomi, keharmonisan keluarga. Kiranya kasih yang dari Tuhan, kesetiaan dari Tuhan, menolong setiap anggota keluarga untuk melihat Allah yang maha setia ini, sehingga memampukan mereka untuk mengatasi setiap pergumulan dan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keluarga besar jemaat Tuhan di GKJ Ambarawa. Kasih Tuhan menaungi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sekalipun terbatas, tetapi semua itu bagi pemeliharaan iman jemaat. Dan Allah Roh yang Kudus memberikan pertumbuhan iman, menguatkan iman mereka tetap melangkah di dalam Kristus. Dan hidup mereka menjadi berkat. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan bagi semua majelis di GKJ Ambarawa. Kami bersyukur ya Allah. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja, khususnya di Sinode GKJ. Ketika hari ini kami juga dalam rangka tukar mimbar Sinode, kami tetap bersekutu sekalipun tanpa bertemu. Kiranya memampukan kami untuk terus kreatif dan berkarya untuk pemeliharaan iman, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini. Kiranya mampukan kami terus menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada dari pusat hingga daerah. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan dari Tuhan dan terlebih pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Kiranya Tuhan memakai saudara-saudara yang memberikan pertolongan sehingga memberkati saudara-saudara kami yang terdampak. Kami serahkan bangsa ini ya Tuhan, dan mampukan kami terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Selesainya ibadah ini kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkat Tuhan kami mohon. Dan kami mau hidup kami senantiasa berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kami bersama-sama akan menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 350.
O berkati kami. Dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan Saudara, ibadah hari ini mengingatkan kita untuk berpengharapan, tidak berhenti, tidak menyerah, tidak putus asa. Mari terus berpengharapan dalam perjanjian Allah. Maka di akhir ibadah ini siapkan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Allah yang memberikan berkat kepada saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menggunakan nyanyian penutup Kidung Jemaat 350, Wajahmu kiranya ramah bercahaya.